selamat hari Minggu buat adik-adik kakak semua. Apa kabarnya hari ini, Dek? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis Noe, aku cinta Yesus. Ya, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKPS Maranatha. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk duduk yang tertib ya adik-adik. Duduk yang tertib, ambil kolekte dari mama papanya, persiapkan Alkitabnya. Ya, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kakak mau ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun selama 1 minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Yuk, duduk yang tertib, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat semua penyertaan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau hadir di sini bersama para malaikat surgamu mengajari dan mengurapi kami. Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya Engkau bertambahkan usia mereka, bertambahkan juga kepintaran, hikmat, dan juga berkati dalam masa-masa mereka sekolah dan masa pertumbuhan mereka. Ya Bapa, berkati juga buat orang tua kami, apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau menyertai mereka. Dan buat semua guru sekolah minggu kami, Engkau tetap menyertai mereka dan memberikan mereka kesehatan dan juga semangat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Inang percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sukacita dengan hati yang gembira untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Inang mengundang anak sekolah minggu semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo semua anak sekolah minggu dengan semangat kita nyanyikan lagu ini ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus,
Tuhan dari segala makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Engkau adalah Tuhan kami. Kami adalah kepunyaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Engkau kalahkan dan kematian telah Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat, mengucap syukur serta memohon pimpinan Roh Kudus, supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan yang kekal, sehingga kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak Inang semua, kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang tertib, kita mau taat untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Surasri. Kita bernyanyi, T-A-A-T, taat.
lagu ini sekali lagi. Anak-anak sekolah minggu, saat ini Inang mau tanya, siapa yang kesukaannya membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Ya, semua anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha suka sekali membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Inang mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum Inang menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami rindu untuk hadir ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus lewat hamba-Mu yang lemah dan sederhana ini untuk menyampaikan firman-Mu yang agung. Mungkin firman-Mu di luar pola pikir kami dan di luar pemahaman kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang ditabur. Dan Tuhan Yesus, Engkau jadikan setiap hati anak-anak sekolah minggu menjadi tanah yang baik, agar setiap firman-Mu yang ditabur boleh bertumbuh, berbuah di hati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 11. Sekali lagi Inang katakan, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 11. Nah, kita baca bersama-sama dengan suara yang tegas. 3, 2, 1. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu tidak diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sudah tahukah bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru dan suka mengajar? Tuhan Yesus suka mengajar tentang kerajaan sorga atau tentang kerajaan Allah.
Tetapi Tuhan Yesus dalam mengajarkan kerajaan sorga, Tuhan menggunakan perumpamaan. Apa itu perumpamaan adik-adik? Perumpamaan itu ialah seperti ibarat atau cerita sebagai contoh. Nah, pada waktu itu, adik-adik bisa lihat di gambar ini, pada waktu itu Tuhan Yesus duduk di atas perahu di tengah danau. Dan banyak orang yang datang di sekitarnya mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka bersemangat, mereka bersuka cita, datang beramai-ramai untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Nah, pada saat di tengah danau itu Yesus berkata, beginilah ceritanya. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Nah, adik-adik tahu tidak apa itu penabur? Ya, penabur itu adalah orang yang menanam benih atau biji-bijian. Kalau saat ini mungkin kita kenal sebagai petani. Biji-bijian itu katanya ditanam di 4 tempat. Berapa tempat adik-adik? Iya, di 4 tempat. Katanya pada ayat yang kelima dikatakan, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih itu sebagian jatuh di pinggir jalan. Nah, Inang mau tanya, kalau benihnya jatuh di pinggir jalan, kira-kira tumbuh tidak adik-adik? Benih yang jatuh di pinggir jalan itu tumbuh tidak? Iya, benih itu tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Katanya di situ benih itu diinjak oleh orang yang jalan dan dimakan oleh burung-burung sampai habis. Tidak ada benih yang tersisa untuk tumbuh. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, pertanyaannya, kalau benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, tumbuh tidak adik-adik? Iya, tumbuh. Ini gambarnya. Jadi, benih itu tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Tetapi, dikatakan, dia tumbuhnya tidak lama. Kenapa? Karena benih itu setelah bertunas, setelah bertumbuh, dia kekurangan air. Karena tanahnya sangat tipis, yang banyak batu-batu, akarnya sedikit, akarnya menempel di batu, sehingga dia layu dan akhirnya dia mati. Nah, kemudian pada ayat yang ke-7, anak sekolah minggu dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Nah, pertanyaannya, kalau jatuh benihnya di semak duri, kira-kira tumbuh nggak ya? Tumbuh tidak adik-adik? Iya, tumbuh. Benih itu tumbuh bersama dengan semak durinya. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik tertusuk oleh duri bunga mawar, sakit tidak? Sakit pasti, sakit dan perih. Nah, ini benihnya tumbuh, semak durinya juga ikut tumbuh. Jadi dia terhimpit. Benih itu terhimpit oleh duri itu tadi, sehingga dia kesakitan. Dia tidak tahan. Akhirnya benih itu pun layu dan mati. Tidak sampai berbuah. Nah, kemudian adik-adik di ayat yang ke-8 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik ini adik-adik sama dengan artinya tanah yang subur. Nah, pertanyaannya, kalau dia jatuh di tanah yang baik atau di tanah yang subur, tumbuh tidak? Iya, tumbuh. Dikatakan di ayat ke-8, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Banyak tidak adik-adik? Jadi kalau benih itu jatuh di tanah yang subur, dia berbuah banyak, berbuah 100 kali lipat. Jadi adik-adik, kalau tadi jatuh di pinggir jalan, dia tidak tumbuh karena habis dimakan burung.
Kalau jatuhnya tadi di tanah berbatuan, dia tumbuh, tetapi hanya sementara. Saat matahari terbit, dia kekurangan air, maka dia layu dan mati. Nah, kalau dia di semak duri juga layu dan mati karena dia terhimpit. Cerita firman Tuhan hari ini anak-anak sekolah minggu, kata murid-murid Tuhan Yesus. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Tadi Inang katakan bahwa perumpamaan itu merupakan cerita sebagai contoh. Dikatakan pada ayat yang ke-11, inilah arti firman Tuhan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi adik-adik, benih yang ditaburkan itu adalah firman Allah, pendengaran akan firman Allah. Nah, di tempat yang pertama, yaitu tempat pinggir jalan. Ini dia gambarnya. Jadi, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikirannya entah kemana. Sambil mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu sibuk main handphone. Atau sambil mendengarkan firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu bermain dengan adiknya atau bermain dengan kakaknya. Sehingga tidak ada firman Tuhan yang lengket. Itu maksud dari benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ini dia gambarnya. Nah, kalau benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, artinya apa adik-adik? Adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi malas membaca Alkitabnya. Tidak mau membacakan Alkitab, tidak suka membaca Alkitab, sehingga firman Tuhan itu tidak bertahan lama adik-adik, mati. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang ke-7, katanya benih itu jatuh di semak duri. Nah, kalau dia jatuh di semak duri, maka dia seperti ini adik-adik sekolah minggu. Artinya apa? Adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan, tetapi adik-adik sekolah minggu khawatir. Contohnya adik-adik sekolah minggu khawatir, besok mau ujian, bagaimana? Bagaimana kalau nilai rapotku turun, nanti mama papaku marah. Ada khawatir, tidak ada rasa bahwasannya pasti Tuhan menolong saya. Asalkan adik-adik berharap sama Tuhan, berdoa sambil bekerja, artinya berdoa dan berusaha belajar, pasti Tuhan tolong. Jangan khawatir. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Ini artinya apa adik-adik sekolah minggu? Nah, di gambar ini Inang sudah buat. Artinya, adik-adik mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, adik-adik merenungkannya di dalam hati dan membaca firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti cerita firman Tuhan minggu lalu, Inang Rosmaria mengatakan bahwasannya mengasihi orang tua. Nah, setelah Inang itu selesai menyampaikan firman Tuhan, adik-adik baca Alkitab dan adik-adik renungkan. Oh iya, firman Tuhan hari ini harus mengasihi orang tua. Jadi ketika adik-adik disuruh papanya, Grace, tolong dulu baru sapukan rumah kita. Oh, tadi kata Inang itu harus mengasihi orang tua. Langsung dijawab, iya papa. Nah, kemudian kalau mamanya menyuruh, Kristi, ayo belajar. Sudah jam berapa ini? Langsung dijawab, iya mama. Oh, itu berarti dia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang didengar langsung dilakukan. Itu maksudnya anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, kita saat ini anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Inang menabur firman Tuhan di hati adik-adik sekolah minggu semua. Sekarang pertanyaan Inang, adik-adik sekolah minggu itu saat ini hatinya bagaimana? Apakah hatinya di pinggir jalan saat ini yang pikirannya melayang-melayang? Atau adik-adik hatinya saat ini seperti tanah yang berbatu?
Atau hati adik-adik saat ini seperti semak duri? Atau yang keempat, hati adik-adik saat ini seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang Inang tabur hari ini nanti direnungkan, dibaca Alkitabnya, dan dilakukan. Nah, pertanyaan Inang itu boleh adik jawab sendiri. Jawab di WA orang tua. Tetapi sebelum adik-adik menjawab pertanyaan Inang, hati adik-adik saat ini tuh bagaimana? Di tipe yang keberapa? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Atau yang ketiga kah? Atau yang keempat? Inang ada video. Ini dia, mari disaksikan. Hai anak-anak sekolah minggu. Hari ini Inang mau tanam benih. Benih apa? Benih cabai atau bibit cabai. Mari kita tanam. Nah, benih yang pertama Inang tanam di tanah berbatu. Benih yang kedua Inang tanam di tanah semak duri. Benih yang ketiga Inang tanam di tanah yang subur atau tanah yang baik. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita lihat untuk 2 minggu ke depannya ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang waktunya sudah 2 minggu loh. Mari kita lihat benih yang Inang tanam itu bagaimana. Nah, yang pertama kita lihat di berbatu, tanah berbatu-batu, benihnya tumbuh, tetapi benihnya langsung layu dan mati. Lihat adik-adik, akarnya sangat sedikit dan dia mati. Nah, sedangkan benih yang di semak duri, nah lihat benihnya tumbuh dan semak durinya juga ikut tumbuh. Nah, sedangkan di tanah yang subur, benih cabai Inang tumbuh. Nah, adik-adik kita tunggu untuk beberapa bulan ke depannya ya. Anak-anak sekolah minggu, sekarang sudah beberapa bulan. Mari kita lihat tanaman Inang. Nah, tahu tidak anak-anak sekolah minggu? Hari ini Inang sangat sedih dan senang. Kenapa Inang sedih? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, kemarin yang di tanah berbatuan dia sudah mati. Sekarang yang di semak duri, lihat anak-anak sekolah minggu, semak durinya tumbuh sangat subur. Dan tanaman cabai Inang terhimpit di dalam, sehingga dia layu dan mati. Tidak bisa bertumbuh lagi ya adik-adik sekolah minggu. Nah, Inang sedih sekali. Nah, tapi kalau kita lihat di tanah yang subur, lihat adik-adik sekolah minggu. Nah, tanaman cabai Inang sudah bertumbuh besar. Dan bahkan sampai menghasilkan buah. Lihat adik-adik, buahnya sangat lebat. Nah, lebat kan buahnya? Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi tempat yang baik untuk benih ditabur itu adalah di tanah yang subur atau di tanah yang baik. Inang senang, cabai Inang berbuah banyak. Jadi nanti buahnya bisa Inang gunakan untuk membuat sambal. Bye adik-adik sekolah minggu. Nah, dari video itu adik-adik bisa mengambil kesimpulan di mana benih itu jatuh, di mana tempat yang baik untuk benih itu jatuh, di mana tempat firman Tuhan itu baik untuk jatuh, agar firman Tuhan itu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah banyak. Adik-adik sekolah minggu, buah yang kamu hasilkan itu boleh merupakan buah-buah roh, buah-buah kasih, sukacita. Jadi ketika adik-adik mengasihi adiknya, mengasihi kakaknya, mengasihi orang tua, itu berarti adik-adik sudah berbuah. Atau sukacita, ketika bernyanyi memuji Tuhan, ada sukacita, enggak cemberut mukanya seperti jeruk purut, berarti adik-adik sudah berbuah. Nah, adik-adik, dari video tadi Inang senang bahwasannya tanaman yang Inang tanam menghasilkan buah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu senang kalau adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Pasti Tuhan Yesus juga senang. Iya, Inang aja senang. Buah cabai Inang berbuah. Apalagi Tuhan Yesus pasti sangat senang. Nah, begitu juga adik-adik. Adik-adik disuruh menghafal ayat hafalan. Kirimkan ayat hafalannya, berarti adik-adik sudah berbuah dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Inang menutup firman Tuhan hari ini, Inang ingat dengan sebuah pujian tentang firman Tuhan, yaitu pure, 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 benih ditabur. Siapa yang udah tahu dengan lagu ini? Ya, kalau sudah tahu, mari bernyanyi bersama Inang. Kalau belum tahu, mari belajar bersama-sama. Ya, kita mulai ya. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini hati anak-anak sekolah minggu sudah menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman-Mu yang ditabur boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat Tuhan. Dan buah yang dihasilkan boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekeliling anak-anak sekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga akan melanjutkan ibadah kami. Engkau memberkati setiap proses ibadah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Engkau berkenan hadir di dalam ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita hari ini tanggal 22 November 2020 diambil dari Kolose 2 ayat 7. Bunyinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berlimpah dalam iman kebenaran yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi ya, agak panjang, tetapi anak-anak sekolah minggu pasti bisa. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh dalam iman kebenaran yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, tadi itu untuk ayat hafalan kelas remaja dan kelas besar. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya adalah tema kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah bertumbuh. Mudah sekali bukan? Iya, tema kita
minggu ini untuk kelas kecil 22 November 2020 bertumbuh. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dari malam sampai hingga hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena masih bisa beribadah meskipun secara online, tetapi kami sangat senang. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berikan rezeki yang berlimpah agar mencukupi keseharian kami. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga yang sedang berduka dan keluarga yang sedang sakit. Tuhan Yesus, berkati juga keluarga yang sedang berkurang ekonomi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati negara kami agar virus corona cepat-cepat pulih dari negara kami, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, berkati Bapak Jokowi yang menjadi presiden negara kami, berikan dia kebijaksanaan agar dapat menentukan pilihan yang benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semuanya ada hikmatmu tiada terselangi, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu, dan terimalah persembahan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Kita telah selesai ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya, ayat hafalannya. Kami tunggu melalui WA orang tua dan sekolah minggu. Dan jangan lupa, kita bangun pagi, berdoa, ya, belajar supaya semuanya makin pintar. Dan kita doakan orang tua kita supaya sehat-sehat kita semua. Jaga kesehatan dan kita berdoa supaya Tuhan selalu melindungi kita.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom.